Novel fiksi audio ke-111 dari Raja Pedang. Episode ke-2011 hingga 2020. Nona Ma, saya tidak perlu berbohong kepada Anda. Sumu mengirim pesan, jika Anda tidak percaya, ambil saja dahannya kembali dan cuci dengan cairan spiritual, dan tunasnya akan tumbuh. Ma Xinlan merasa berkonflik setelah mendengar ini. Dia masih merasa sulit menerima bahwa penatua tertinggi akan berbohong kepadanya dengan begitu kejam. Murid Bu. Ketika penatua tertinggi dari Sekte Qintian melihat bahwa Ma Xinlan tidak menanggapinya, dia merasa tidak puas dan berteriak, haruskah dia menemukan sesuatu? Ma Xinlan kembali menatapnya, ragu-ragu dan memutuskan untuk mengujinya terlebih dahulu. Penatua tertinggi ke-17, hartaku ini lebih berharga dari ini, kan? Apa yang lebih dari harga ini? Apakah menurutmu aku berbohong kepadamu? Penatua tertinggi ke-17 mendengus dengan tidak senang, dan kemudian mengembalikan dahan itu. Jika kamu tidak ingin berdagang, ambil kembali. Ma Xinlan sedikit panik. Tujuan memperdagangkan harta bukan hanya untuk menghasilkan uang, tetapi juga untuk menjalin hubungan baik dengan penatua tertinggi. Tapi memikirkan tentang apa yang Sumu katakan, dia menjadi tenang. Jika penatua tertinggi ke-17 benar-benar orang seperti itu, maka dia akan tersinggung jika dia menyinggung perasaannya. Mengambil dahan itu dari tangan tetua tertinggi ke-17, dia segera mencucinya dengan cairan spiritual sesuai dengan metode Sumu. Ketika penatua tertinggi ke-17 melihat Ma Xinlan berani mengambilnya kembali, dia terkejut dan marah. Kemudian dia melihatnya mencuci dahan dengan cairan spiritual dan panik. Apakah Anda benar-benar menemukan bahwa cabang ini adalah harta karun? Tidak masuk akal. Jika dia tahu itu hal yang baik, mustahil baginya untuk mengidentifikasinya. Penatua tertinggi ke-17 segera menaruh kecurigaan pada Sumu. Selama proses transaksi, Ma Xinlan hanya melihat Sumu. Dari mana asal anak ini? Melihat Sumu, dia melihat bahwa dia sangat asing, dan cahaya dingin muncul di matanya. Setelah menyiram dahan dengan cairan spiritual beberapa saat, Ma Xinlan melihat tunas-tunas baru perlahan tumbuh di dahan tersebut. Meski hanya sedikit, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa perkataan Sumu benar. Jepit tunas baru dan masukkan ke dalam mulut Anda untuk dikunyah. Perasaan yang langsung masuk ke dalam jiwa Anda muncul. Rentang hidup Anda bertambah 30 tahun dalam sekejap. Semua yang dia katakan itu benar. Efek harta keabadian di alam hukuman surgawi tidak dapat diperkuat secara tak terbatas di alam hukuman surgawi. Jika itu berlangsung selama 30 tahun, semua yang dikatakan Sumu adalah benar. Hal ini membuat mata Ma Xinlan berangsur-angsur menjadi dingin ketika dia melihat ke arah penatua tertinggi ke-17. Dia dengan hormat mengambil harta itu untuk diperdagangkan dengan Anda, tetapi Anda menipunya seperti ini. Apakah itu layak untuk status Anda sebagai penatua tertinggi? Penatua tertinggi ke-17, harta yang sangat bagus, kamu hanya ingin mengirimku pergi dengan begitu sedikit. Kata-kata marah Ma Xinlan langsung menarik perhatian Guru Qingjue dan yang lainnya. Mata mereka berbinar satu demi satu ketika mereka melihat dahan di tangannya. Yang bagus. Dengan pengetahuan mereka semua dapat melihat bahwa cabang-cabang itu adalah harta karun yang langka, dan mereka langsung berpikir untuk berdagang. Murid Ma, apa pengaruh harta karunmu? Hal-hal yang baik adalah hal-hal yang baik, tetapi dampak spesifiknya perlu dipelajari. Cabang ini hanya perlu dibudidayakan dengan cairan spiritual untuk menumbuhkan tunas baru, yang bisa diambil langsung. Setiap tunas baru dapat menambah masa hidup Anda 5 tahun. Ma Xinlan melirik Sumu dan berkata sambil berkata, Master Alkemis Transcendental Qingjue dan semua orang bersorak. Anda harus membelinya. Murid Ma, bagaimana kamu ingin memperdagangkan barang berharga sepertimu ini? Murid Ma, berapa banyak harta yang kamu butuhkan sebelum kamu dapat berpisah denganku? Melihat Master Alkemis Transcendental Qingjue dan yang lainnya datang untuk mencuri bisnisnya, wajah tetua tertinggi ke-17 menjadi semakin jelek. Apa yang kamu lakukan? Murid Ma membuat kesepakatan denganku dulu, siapa cepat dia dapat, tahukah kamu? Murid Ma, berapa harga yang ditawarkan oleh tetua tertinggi ke-17? Alkemis Qingjue Chaoren hanya meliriknya dan bertanya pada Ma Xinlan dengan penuh minat. 10 botol ramuan transenden, harta karun yang dapat menahan pukulan dari alam surgawi.
Masinlan secara langsung memberitahu harga yang ditawarkan oleh penatua tertinggi ke-17, sama sekali mengabaikan ekspresi jelek di wajah penatua tertinggi ke-17. Penatua tertinggi harus menjaga murid-muridnya daripada berbuat curang, apalagi penipuan yang begitu buruk. Apakah Anda ingin menyenangkan penatua tertinggi, tetapi Anda adalah satu-satunya penatua tertinggi di sekte yang perlu berteman dengan Anda? Apa, penatua tertinggi ke-17, hati nuranimu telah dimakan oleh seekor guguik. Apakah kamu menginginkan barang bagus dengan harga segitu? Kamu bahkan bisa melakukan hal semacam ini. Semakin tua usiamu, kamu semakin tidak tahu malu, kan? Master Alkimia Transcendental King Jue dan yang lainnya semuanya membenci penatua tertinggi ke-17. Penatua tertinggi ke-17 tampak lebih jelek dan bahkan lebih tidak mampu untuk mundur. Perhatianku teralihkan sejenak, jadi tolong jangan berteriak. Alkemis Transcendent King Jue dan yang lainnya mensibir, apakah menurutmu mereka akan mempercayai apa yang kamu katakan? Murid Ma, karena penatua tertinggi ke-17 tidak menginginkannya, maka saya menginginkannya. Aku akan memberimu 10 batu ramuan transendental, 3 senjata ajaib yang dapat menahan fenomena langit dan bumi, teknik tingkat kaisar, dan beberapa sumsum hukum spiritual. Di Sekte Chaotian, hanya orang suci yang memenuhi syarat untuk berlatih latihan tingkat kaisar, tetapi mereka sama berharganya di Sekte Qintian, meskipun itu hanya latihan tingkat kaisar tingkat rendah. Untuk menukar harta karun di tangan Masinlan, Master King Jue Transcendensi tidak diragukan lagi menghabiskan banyak uang. Dan begitu dia membuka mulutnya, para tetua tertinggi lainnya segera terdiam. Siapa yang bisa lebih baik dari seorang alkemis dalam hal kekayaan, kecuali Masinlan memiliki kebutuhan lain. Murid Ma, apakah kamu bersedia menukarkan harta itu kepadaku? Alkemis King Jue Chaoren bertanya kepada Masinlan sambil tersenyum. Ya. Masinlan tersenyum bahagia dan mengangguk dengan cepat. Harganya sudah jauh melebihi ekspektasinya. Sekalipun harganya bisa dinaikkan sedikit, bukankah akan lebih hemat biaya menggunakan harga ini untuk berteman dengan King Jue Transcendental Alchemist? Dengan cara ini, mereka berdua dengan senang hati mencapai kesepakatan, kecuali penatua tertinggi ke-17 yang wajahnya menjadi gelap. Kutu Kupret mengutuk diam-diam di dalam hatinya, dia jelas bisa membeli harta itu dengan harga murah, tapi pada akhirnya, semuanya sia-sia. Itu semua binatang kecil itu. Melihat Masinlan diam-diam menatap Sumu dengan gembira, penatua tertinggi ke-17 menatap Sumu dengan sinis, dan paru-parunya hampir meleduk karena amarah. Tapi dia tidak bisa melakukan serangan di depan begitu banyak orang. Pertama, harganya akan turun, dan kedua, Master Alchemist Transcendental King Jue dan yang lainnya pasti akan menghentikannya. Saudaraku Gu, terima kasih banyak. Masinlan melangkah mundur dan mengirim pesan untuk berterima kasih kepada Sumu, tetapi dia tidak berani menatap Sumu karena takut menimbulkan kecurigaan dari tetua tertinggi ke-17. Dia tidak tahu bahwa penatua tertinggi ke-17 telah lama mencurigai Sumu. Ini masalah kecil, sama-sama, kata Sumu sambil tersenyum tipis. Bagaimanapun, Masinlan telah membantunya. Bahkan jika dia sudah melunasinya di istana bawah tanah, tidak ada salahnya membantunya lagi. Terlebih lagi, dia tidak menyukai perilaku tetua tertinggi ke-17. Meremas murid-muridnya bukanlah apa-apa. Apakah ada orang lain yang berdagang? Penatua tertinggi ke-17 bertanya dengan keras dengan mata mengembara. Murid-murid yang tersisa yang belum berdagang meliriknya dan menundukkan kepala dalam diam. Setelah kejadian Masinlan, tidak ada dari mereka yang berani berdagang dengannya. Mereka tidak geblek, dan mereka tahu betul apakah mereka salah atau disengaja. Melihat tidak ada seorang pun yang mau berdagang dengannya, penatua tertinggi ke-17 menjadi semakin marah. Matanya tertuju pada Sumu dan dia berkata dengan suara yang dalam, harta apa yang perlu kamu tukarkan? Aku tidak punya apa-apa untuk ditukar, jawab Sumu dengan tenang. Wajah penatua tertinggi ke-17 muram. Jika dia tidak berdagang dengannya, dia tidak akan mampu menghadapinya. Tetapi jika Anda berani merusak perbuatan baiknya, jangan pernah berpikir untuk menjadi lebih baik. Penatua tertinggi ke-17, aku punya satu hal lagi untuk diperdagangkan. Setelah beberapa saat, Qian Weichang mengambil harta karun dan mengirimkannya ke tetua tertinggi ke-17 untuk membuat kesepakatan dengannya. Kakak senior Qian masih berani berdagang dengan penatua tertinggi ke-17.
Ji Xiyun dan 6 orang lainnya memandangnya dengan tidak mengerti. Ma Xinlan juga tidak mengerti. Dia sudah melihat apa yang terjadi padanya. Kalau ada yang tidak beres, pasti ada monsternya. Yah, barangnya cukup bagus. Aku akan memberimu 5 batu ramuan transendental, 3 harta karun yang dapat melawan hukum langit dan bumi, dan beberapa sumsum hukum spiritual. Terima kasih, Penatua tertinggi ke-17. Qian Weichang sangat gembira dan berbalik dengan cepat setelah menyelesaikan transaksi dengan Penatua tertinggi ke-17. Penatua tertinggi ke-17 menggosok harta karun di tangannya dan bersiap untuk mempelajarinya. Ketika dia melihat harta karun itu memudar setelah digosok beberapa kali, wajahnya langsung menjadi gelap. Berhenti, Penatua tertinggi ke-17, ada apa? Qian Weichang berbalik dan memandang Penatua tertinggi ke-17 dengan bingung. Murid Qian, kamu sangat berani, beraninya kamu menggunakan barang palsu untuk menipuku. Teriak Penatua tertinggi ke-17 sambil memegang harta karun yang sudah pudar di tangannya. Palsu, palsu. Qian Weichang bingung dan buru-buru berkata, Penatua tertinggi ke-17, aku tidak memberimu yang palsu. Beraninya kamu berdalih. Apa ini? Retakan. Penatua tertinggi ke-17 sangat marah sehingga dia menghancurkan harta itu menjadi beberapa bagian dan berteriak dengan marah. Tahukah kamu betapa jahatnya menipu Penatua tertinggi? Qian Weichang segera ketakutan dan berkeringat dingin. Dia memohon belas kasihan dengan panik, Tetua tertinggi ke-17, maafkan saya, maafkan saya. Selamatkan hidupmu. Kematian bukanlah hal yang disayangkan. Tetua tertinggi ke-17 berteriak dengan ekspresi berbisa di wajahnya. Penatua tertinggi ke-17, tunjukkan belas kasihan. Master Alkimia Transcendent King Jue buru-buru menghentikannya dan menasihati, Penatua tertinggi ke-17, murid Qian adalah murid sejati dan memiliki masa depan cerah. Mengapa kita harus membunuhnya? Anak ini menggunakan barang palsu untuk menipuku dengan imbalan banyak keuntungan. Jika aku tidak menemukannya tepat waktu, aku akan menjadi geblek. Apa? Guru King Jue Chaoran dan pejabat senior lainnya dari Sekte Qintian semuanya terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka memandang Qian Weichang dengan tidak percaya. Beraninya dia begitu berani menipu Penatua tertinggi dan menipu harta karun Penatua tertinggi, yang merupakan hal yang serius kejahatan. Dapat dikatakan bahwa kematian bukanlah hal yang disayangkan. Murid Qian, bagaimana kamu bisa begitu bingung? Murid Qian, tolong jelaskan secepatnya. Nenek moyang dan guru Qian Weichang memiliki persahabatan dengan mereka. Selain itu, bakatnya tidak lemah dan masa depannya menjanjikan. Mereka pasti tidak ingin dia dibunuh oleh Penatua tertinggi ke-17, jadi mereka segera memintanya untuk mengaku dengan jujur. Dan mungkin dia bisa bertahan. Aku ingat. Qian Weichang berkeringat dingin dan tiba-tiba teringat sesuatu dalam kepanikannya. Penatua tertinggi ke-17, muridku bersalah. Tetapi yang pasti bukan muridnya yang dengan sengaja menipuku, tetapi seseorang yang menjebakku. Aku meminta Penatua tertinggi untuk membuatkan keputusan untukku. Mendengar ini, alkemis King Jue Chaoren dan yang lainnya merasa lega, dan mereka berkata bahwa Qian Weichang tidak bisa begitu berani, dan pasti ada alasan lain. Cepat beritahu aku siapa orang itu. Seseorang menjual barang ini kepada muridnya dengan harga murah. Murid itu mengira dia mendapat tawaran, jadi dia dengan cemas menawarkannya kepada Penatua tertinggi, tetapi dia tidak mengira itu adalah barang palsu. Murid juga ditipu oleh penjahat. Mohon maafkan saya, Penatua tertinggi ke-17. Melihat sikap Qian Weichang yang tulus dan ada alasan atas kejadian tersebut, ekspresi Tetua tertinggi ke-17 melembut. Siapa orang itu? Jika Anda tidak tahu siapa dalangnya, itu tetap hukuman mati. Qian Weichang berbalik untuk melihat sekeliling, dan matanya langsung tertuju pada Sumu. Itu dia. Penatua tertinggi ke-17 adalah orang yang menjual benda ini kepada murid-muridnya. Semua orang di Sekte Qintian memandang Sumu. Ketika mereka melihatnya, kebanyakan dari mereka memiliki mata yang dingin. Ini sangat buruk sehingga Dalang berani menonton dari pinggir lapangan. Ekspresi Ma Xinlan dan Ji Xiyun berubah drastis. Kapan Gu Hao membuat kesepakatan seperti ini dengan kakak senior Qian? Fitnah? Itu pasti fitnah. Suzy, kamu menjebak murid sekte kami dan menipuku. Niatmu jahat dan kejahatannya tidak bisa dihukum.
Tetua tertinggi ke-17 memandang Sumu dengan niat membunuh di matanya dan berteriak dengan dingin untuk mengambil tindakan. Penatua tertinggi ke-17, tunjukkan belas kasihan. Saudara Gu dianiaya. Masinlan dan yang lainnya buru-buru menghentikan mereka, tetapi bagaimana mereka bisa menghentikan mereka di alam Fatian Siang dan di realem? Bahkan sebelum mereka selesai berbicara, Penatua tertinggi ke-17 telah membunuhnya di depan Sumu. Mereka baik-baik saja, ini benar-benar ketidakadilan. Itu adalah drama di mana Penatua tertinggi ke-17 meminta Qian Wei Chang untuk berakting bersama. Keduanya langsung cocok, dan keduanya ingin membunuh Sumu dan melampiaskan amarah mereka. Hal lama. Melihat kemarahan yang muncul di wajah Sumu, Penatua tertinggi ke-17 menunduk dengan jijai. Kamu hanya berada di alam kekosongan spiritual, dan meremasmu sampai mati akan lebih mudah daripada meremas semut sampai mati. Meniup, ledukan. Tiba-tiba sebuah serangan datang, yang membuat Penatua tertinggi ke-17 mengubah ekspresinya. Dia harus berhenti membunuh Sumu untuk sementara dan menahan serangan itu. Setelah mundur lebih dari 10 kaki, matanya langsung tertuju pada Penatua tertinggi Dexuan tidak jauh dari sana. Penatua tertinggi ke-8 dari Sekte Chaotian. Tetua tertinggi ke-17 dari Sekte Chaotian memiliki tatapan dingin di matanya. Penatua tertinggi Dexuan, apakah Anda ingin memulai perang dengan kami? Itu hanya sebuah topi besar yang dikenakan padanya, memberikan tekanan pada Penatua tertinggi Dexuan dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur dalam urusannya sendiri. Jika semuanya baik-baik saja, Sumu baru saja memberinya 2 harta, bagaimana mungkin Penatua tertinggi Dexuan mengabaikannya? Mengapa Penatua tertinggi ke-17 begitu marah hingga dia ingin membunuh seseorang di alam Lingsu? Penatua tertinggi Dexuan terbang dan berkata dengan tenang. Anak ini menjebak murid sekte kami dan menipu saya. Kejahatannya sangat keji. Penatua tertinggi Dexuan mengangkat alisnya sedikit dan melirik ke arah Sumu, tidak mempercayai apa yang dia katakan. Dia tidak percaya bahwa orang yang memberinya 2 harta akan melakukan hal seperti itu. Apalagi jika dia adalah anggota keluarga Gu, tidak ada alasan untuk mencari kematian di depan Qin Tianzong. Pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini, kan? Kesalahpahaman. Penatua tertinggi ke-17 mensibir, hilangkan kesalahpahamanmu. Dia hanya tahu bahwa bocah ini membuatnya kehilangan harta karun. Chao Tianzong keluar untuk ikut bersenang-senang. Qian Wei Chang juga tidak senang. Ini adalah pertama kalinya kemampuan aktingnya begitu eksplosif. Adegan ini dilakukan dengan sangat baik. Aku akan membunuhnya, apakah kamu ingin melindunginya? Drama itu sudah berakhir, dan dia tidak percaya bahwa Sekte Chaotian akan berselisih dengan Sekte Qintian mereka di alam kehampaan spiritual. Ini masih masalah sepele sekarang, tetapi begitu Anda berani melakukan ini, itu akan naik ke tingkat sekte. Ditekan secara sewenang-wenang oleh Penatua tertinggi ke-17, Penatua tertinggi Dexuan merasakan banyak tekanan. Sekte Chaotian tidak sekuat Sekte Qintian, dan dia tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Gu Hao tidak bersalah. Penatua tertinggi Dexuan, ini adalah urusan Sekte Qintian, mari kita berhenti main-main. Pada saat ini, 13 penatua tertinggi yang tidak menyukai Sumu melompat keluar dan membujuk Penatua tertinggi Dexuan. Saya juga punya bukti yang meyakinkan. Dia belum menjadi murid sekte kami. Jangan menjebak sekte tersebut ke dalam ketidakadilan hanya karena kemarahan Anda. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Penatua tertinggi ke-17 dari Sekte Qintian, apakah Anda mendengar apa yang dia katakan? Jika dia bukan dari Sekte Chaotian mereka, jangan ragu untuk membunuhnya. Ya, Penatua tertinggi Dexuan, mengapa kita harus menyinggung Qin Tianzong demi orang luar? Zuoning juga dengan cepat keluar untuk membantu. Bocah ini berani menekannya dan mencuri perhatiannya begitu dia datang untuk kesempatan besar ini. Diam. Penatua tertinggi Dexuan memarahi Zuoning, apakah Anda berhak berbicara di sini? Zuoning dimarahi begitu banyak sehingga dia tidak bisa berbicara, dan dia tidak berani berbicara lagi. Wajah Penatua tertinggi ke-13 menjadi gelap. Taisang Penatua Dexuan, apakah kamu keras kepala? Anda harus berpikir jernih, Anda adalah tetua tertinggi sekte tersebut. Jika Anda bertindak atas inisiatif Anda sendiri, di mana Anda akan menempatkan sekte tersebut? Penatua tertinggi Dexuan memiliki wajah yang dingin, tetapi sebenarnya hatinya sangat berkonflik. Dia tidak ingin melihat Gu Hao terbunuh,
tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkannya, apalagi dengan 13 sesepuh tertinggi menghalanginya, dia bahkan lebih sulit untuk ditolong. Penatua tertinggi ke-17, tolong beri saya sedikit wajah. Saya bersedia memberikan kompensasi untuknya. Setelah ragu-ragu sejenak, Penatua tertinggi Dexuan bersiap untuk memotong daging dan darah untuk menyelamatkan Gu Hao. Mendengar ini, ekspresi tetua tertinggi ke-17 melembut. Dia ingin membunuh Sumu karena dia tidak mendapatkan harta itu melalui penipuan. Terlebih lagi, seorang tetua sekte yang hebat menundukkan kepalanya padanya, sehingga dia akan kehilangan muka. Ceritakan padaku tentang hal itu. Dia ingin melihat hal baik apa yang bisa ditawarkan oleh Penatua tertinggi Dexuan sebagai imbalan atas nyawa anak ini. Inilah 5 butir pasir umur panjang yang saya temukan. Melihat Penatua tertinggi Dexuan mengeluarkan pasir keabadian, ekspresi Penatua tertinggi ke-17 segera menjadi gelap. Apakah kamu mempermalukanku? Aku tidak membutuhkan pasir keabadianmu. Pasir umur panjang memang bagus dan bisa digunakan untuk memurnikan ramuan umur panjang yang sangat bagus, tapi jauh lebih rendah daripada harta karun cabang Masinlan. Penatua tertinggi Dexuan mengerutkan kening, dan bahkan 5 butir pasir umur panjang menolak untuk menyetujuinya. 8 pil. Dia mengertakkan gigi dan menambahkan 3 pil. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu memberikan 10 pil. Penatua tertinggi ke-17 melambaikan tangannya dan berteriak, jika tidak ada harta keabadian hari ini, jangan biarkan dia hidup. Bagaimana saya bisa menghargai beberapa butir pasir keabadian Anda? Mengirim pengemis pergi. Wajah Penatua Dexuan menjadi gelap, dia memanfaatkan situasi ini. Jika dia benar-benar mengambil harta itu, dia akan menjadi keluhan besar. Taisang Elder Dexuan, terima kasih atas kebaikan Anda, tapi saya akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Sumu tidak bisa membiarkan dia menjadi sumber kebencian seperti itu, dia bisa menyelesaikannya. Penatua tertinggi Dexuan menatap, bisakah Anda menyelesaikannya? Apakah dia mendengarnya dengan benar? Apa yang dia katakan? Dia bilang dia bisa menyelesaikannya. Hahaha. Semua orang memandang Sumu dan tertegun sejenak, lalu tertawa. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah mereka dengar. Tapi Jisiyun dan yang lainnya tidak menganggap itu lucu sama sekali. Hanya mereka yang hadir yang tahu bahwa Sumu benar-benar memiliki kekuatan itu. Penatua tertinggi ke-17, dia benar-benar mampu membunuh sihir, fenomena langit, dan alam duniawi. Penatua tertinggi ke-17, tolong berhenti berurusan dengannya dan akui kesalahanmu. Gu Hao benar-benar mampu membunuh alam dharma, langit, gajah, dan bumi. Sekarang kamu masih bisa hidup jika memohon belas kasihan. Jisiyun dan 6 orang lainnya membujuk satu sama lain dengan tulus. Mereka tidak ingin Penatua tertinggi ke-17 membunuh Sumu, tetapi mereka juga tidak ingin Sumu membunuh Penatua tertinggi ke-17. Tidak peduli seberapa kaya latar belakang keluarga sekte Qintian mereka adalah, hilangnya alam Fatianxiang sudah cukup untuk membuat sekte merasa sakit. Itu tidak masuk akal. Bujukan mereka tidak hanya tidak berpengaruh, tetapi juga membuat marah Penatua tertinggi ke-17. Dia melambaikan tangannya dan berteriak, siapa yang mengizinkanmu berbicara omong kosong di sini? Bisakah alam roh kosong membunuh sihir, alam surga dan bumi? Aku belum pernah mendengarnya seumur hidupku. Belum lagi melihatnya, saya belum pernah mendengar tentang dia. Apakah menurut Anda dia sudah tua dan bingung? Akankah aku mendengarkan omong kosongmu? Jika ada di antara kalian yang berani mengatakan omong kosong lagi, aku akan membunuhmu juga. Berhenti bicara dan pikirkan solusinya. Masinlan buru-buru menghentikan mereka, mengatakan bahwa kata-kata ini tidak akan menyelamatkan Gu Hao. Ada yang salah dengan otakku. Aku bahkan bisa mengatakan hal-hal seperti alam lingsu dan alam gajah surgawi dan bumi. Bahkan jika kamu ingin menyelamatkan orang, kamu tetap harus punya otak, oke? Kamu benar-benar bisa mengatakan apa saja. Tidak hanya orang-orang dari faksi lain, tetapi juga orang-orang dari sekte Qintian merasa ada yang salah dengan otak Jisiyun dan yang lainnya. Bukankah mereka mengatakan bahwa kamu memiliki kekuatan untuk membunuhku? Ayo, biarkan aku belajar sesuatu hari ini. Penatua tertinggi ke-17 berbalik dan mendengus ke arah Sumu, tetapi tanpa memandangnya, matanya selalu tertuju pada Ni. Dexuan, pergi ke yang lebih tua. Dia tidak akan pernah mempercayai omong kosong Jisiyun.
Tujuannya mengatakan ini adalah untuk mengingatkan penatua tertinggi Dexuan bahwa jika dia tidak mengambil harta itu, anak ini akan mati. Qiang. Mendengar suara menghunus pedang, penatua tertinggi ke-17 memandang Sumu dan melihat bahwa dia sedang memegang pedang. Dia tertegun sejenak dan matanya dingin langit dan bumi. Betapa beraninya. Pengoperasian Chaos Open Heaven Record yang dilakukan Sumu akan membakar sisa umur Feng Mei, dan kemudian tiba-tiba berhenti setelah beberapa saat. Sepertinya kamu tidak bisa membuniku hari ini. Penatua tertinggi ke-17 Yile, bukankah kamu baru saja menyombongkan diri bahwa kamu memiliki kekuatan untuk membuniku, dan sekarang kamu tidak dapat membunimu? Aku ingin melihat siapa yang bisa melindungimu hari ini. Percaya atau tidak, kamu akan berlutut nanti dan bersujud padaku untuk meminta maaf. Kata Sumu dengan tenang. Kamu sedang mencari kematian. Penatua tertinggi ke-17 melotot dengan marah dan berteriak dengan niat membunuh. Dia berani mempermalukannya meskipun dia berada di alam Xiaolingsu, dia sangat tidak sabar. Kalau begitu aku akan mengirimmu berangkat. Melihat penatua tertinggi ke-17 mengambil tindakan, penatua tertinggi Dexuan menjadi cemas dan ingin membantu, tetapi ditahan oleh penatua tertinggi ke-13. Kamu tidak bisa ikut campur lagi. Melepaskan. Desir. Saat mereka berdua berjuang, lusinan serangan datang dari langit menuju sisi ini. Hal ini membuat ekspresi Master Alchemist Transcendental King Jue dan yang lainnya berubah secara drastis. Tidak bagus. Penatua tertinggi ke-17, keluar dari sini. Master Alkimia Transcendent King Jue dan orang-orang kuat lainnya dengan cepat bergabung untuk melawan dan melindungi para murid, tetapi penatua tertinggi ke-17 hanya bisa mengharapkan berkahnya sendiri. Boom, boom, boom. Berbagai serangan bentrok di udara, dan kota pegunungan terguncang dan runtuh di tempat. Orang-orang dari semua kekuatan terbang dengan cepat dan menjauh agar tidak terpengaruh atau terkubur di bawah kota pegunungan. Bang! Penatua tertinggi ke-17 terjatuh ke reruntuhan, dan kemudian terkubur di bawah kota pegunungan yang runtuh. Desir, desir, desir. Saat berikutnya, beberapa sosok muncul di depan Sumu. Mereka memandangnya dan merasa lega melihat dia baik-baik saja. Ledukan. Serangan diam-diam Xiao-Xiao mana yang akan memulai perang dengan sekte Qintian kita. 17 tetua tertinggi bergegas keluar dari bawah reruntuhan dan meraung ke langit. Memukulnya berarti memukul wajah Qin Tianzong. Mengalahkannya adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Kenapa kamu ada di sini? Master Alchemist Transcendental King Jue terkejut saat melihat kedatangan itu. Tahu. Penatua tertinggi ke-17 Huoran memandang Master Alchemist Transcendental King Jue dan menikamnya dari belakang. Apakah kamu sudah menyelesaikan masalahmu? Master Alchemist Transcendental King Jue mengabaikan penatua tertinggi ke-17 dan terus mengawasi orang-orang itu. Orang-orang itu menggelengkan kepala sedikit dengan ekspresi serius. Jika mereka telah menyelesaikan tugasnya, mereka tidak akan berada di sini. Master Alchemist Transcendental King Jue menghela nafas saat melihat ini. Dia pergi di tengah jalan. Pada saat itu, dia merasa hanya ada sedikit harapan untuk membuka tempat itu. Sepertinya dia benar untuk pergi, jika tidak, dia akan membuang banyak waktu dan tidak akan melakukannya dapat berdagang dengan murid sekte untuk hal-hal yang baik. Terus Anda, dunia rahasia akan segera ditutup, haruskah kita menyerah? Kami membuang banyak waktu di sana, tidak mungkin kami menyerah begitu saja. Melihat ekspresi tegas mereka, Master King Jue Transcendental Jamu mengerutkan kening, dunia rahasia akan segera ditutup, apa gunanya tidak menyerah? Mungkinkah kamu punya solusinya? Dia bertanya dengan heran dengan pemikiran di dalam hatinya. Beberapa orang mengangguk, dan satu orang berkata, kita hanya perlu menemukan satu orang untuk mendapatkan isinya. Siapa orang itu? Alkemis Transendensi King Jue terkejut dan melihat sekeliling, siapa yang begitu kuat? Itu dia. Beberapa orang memandang Sumu dan berkata serempak. Apa? Mata alkemis Transcendent King Jue tertuju pada Sumu, pupil matanya membesar, dan wajahnya langsung dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah itu dia? Tetua tertinggi ke-17 masih tidak sabar dengan percakapan antara alkemis Transcendent King Jue dan yang lainnya yang dia cari adalah Sumu. Melompat karena terkejut. Semua orang di sekte Qintian tidak percaya. Hanya Jisiyun dan 6 lainnya yang sedikit terkejut. Mengapa kamu mencarinya? Guru Transendensi King Jue menanyakan pertanyaan yang ingin ditanyakan semua orang yang hadir.
Tak satu pun dari orang-orang itu menjawab, dan keheningan mereka memekakkan telinga. Mungkinkah Master Alkemis Transcendental King Jue telah memikirkan kemungkinan tersebut dan mundur 2 langkah dengan tidak percaya? Seseorang di alam kehampaan spiritual dapat membuka begitu banyak sihir, fenomena surgawi, dan alam duniawi, sesuatu yang bahkan 2 formasi Tuan tidak bisa melakukannya. Dia benar-benar bisa. Tapi dia masih tidak percaya bahwa anak ini hanya sekedar menyempurnakan senjata. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang begitu hebat? Cheng Lao, apakah kamu lupa apa yang dia katakan ketika dia pergi? Kata Su Lao. Cheng King Jue mengingat apa yang Su Mu katakan ketika dia pergi, dan tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah ramalan. Namun hal ini tidak dapat membuktikan bahwa seseorang di alam kehampaan spiritual dapat memiliki kemampuan untuk membuka kunci tempat itu. Hanya dapat dikatakan bahwa apa yang dia katakan adalah akurat. Cheng Lao, dia memiliki kekuatan untuk membuni sihir, langit dan bumi. Apakah menurutmu dia tidak akan bisa membukanya? Kata Su Lao dengan santai. Apa? Kata-kata itu menimbulkan ribuan gelombang, dan semua orang di sekitar memandang Su Mu dengan kaget, tidak percaya. Bisakah seseorang di alam spiritual membuni alam surga? Lelucon yang luar biasa. Di alam Dharma, langit dan bumi, bisakah kamu juga mengucapkan kata-kata bijak seperti itu? Banyak orang tertawa dan mengira Su hanya berbicara omong kosong. Tuan Su dan yang lainnya melirik mereka, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Cheng Lao, apakah kamu ingin pergi bersama kami lagi? Su Lao mengundang Cheng King Jue lagi. Alasan utama mengundangnya sekarang adalah untuk menghemat waktu dan membantu mereka memilih obat mujarab, yang menghemat waktu dan tenaga. Cheng King Jue merenung sejenak dan mengangguk dengan tegas. Selama dia bisa membukanya, dia pasti akan pergi. Belum lagi manfaatnya, ilmu dan ilmunya saja sudah worth it. Tuan Su mengangguk sedikit dan menoleh ke arah Su Mu. Ekspresinya langsung menjadi malu, tetapi sekarang bukan waktunya untuk merasa malu. Teman kecilku, aku sangat malu, tapi kuharap kamu bisa mengambil tindakan. Setelah mengatakan itu, dia dengan tulus mengepalkan tinjunya pada Su Mu. Chen dan 3 lainnya mengikuti, sementara Tian dan Tang ragu-ragu sejenak sebelum memohon untuk mengepalkan tangan mereka. Setiap orang yang menolak untuk percaya merasa bingung ketika mereka melihat pemandangan ini. Keempat Master Alam Langit dan Bumi serta 2 Master Formasi semuanya mengepalkan tangan mereka dengan hormat. Mungkinkah dia benar-benar mampu membuni sihir, fenomena langit, dan alam bumi? Tidak, kamu tidak bercanda. Mereka masih mengira itu hanya lelucon. Bagaimana mungkin seseorang di alam kekosongan spiritual memiliki kekuatan untuk membuni fantasi surgawi dan alam bumi? Namun jika tidak demikian, bagaimana dapat dijelaskan bahwa Dharma, langit, fenomena dan bumi begitu penuh hormat? Tidak, tidak mungkin. Penatua tertinggi ke-17 sudah mati rasa. Dia melirik Ji Siyun dan yang lainnya. Apa yang dia katakan sebelumnya bukanlah gertakan. Apakah anak ini benar-benar jahat? Memikirkan kembali apa yang Su Mu katakan sebelumnya, mau tak mau aku merasa sedikit berdebar di hatiku. Jika memang begitu, bukankah dia akan dikutuk? Saya dapat membantu, tetapi beberapa orang tidak ingin saya membantu. Wei Hao. Setelah mendengar kata-kata Su Mu, mata Tuan Su dan yang lainnya langsung berubah menjadi niat membunuh. Siapa yang berani menghalangi jalan mereka menghasilkan uang? Siapapun yang menghalangi jalannya akan mati. Su Mu menoleh untuk melihat Penatua tertinggi ke-17. Penatua tertinggi ke-17 menggigil di tempat dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Bukan dia, bukan dia. Penatua tertinggi ke-17. Tuan Su dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka tidak mengira itu adalah Penatua tertinggi ke-17 dari Sekte Qintian, jadi masalah ini akan sedikit rumit. Penatua tertinggi ke-17, ada apa denganmu? Apa yang bisa saya lakukan padanya? Pikiran Penatua tertinggi ke-17 berubah dengan cepat dan dia berdebat. Kamu lupa membuniku begitu cepat. Su Mu mensibir. Jangan bicara omong kosong. Kapan aku akan membunimu? Untuk menghindari kesedihan, Penatua tertinggi ke-17 hanya bisa dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada yang terjadi. Bagus sekali. Su Mu tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan membunimu. Ekspresi Penatua tertinggi ke-17 membeku sesaat, dan kemudian dia tidak bisa lagi menahan amarahnya yang kejam.
Dia, penatua tertinggi dari Sekte Qintian, memiliki posisi yang tinggi dan berkuasa. Bagaimana dia bisa membiarkan seorang junior di alam Lingsu untuk dipermalukan? Ayo, aku akan memberimu kesempatan ini untuk membunuhku. Dia ada di sini, bunuh dia jika kamu punya nyali. Kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Sumu memutar pedang matahari ungu, niat membunuh meningkat. Ketika Su melihat ini, awalnya dia terkejut dan buru-buru pergi untuk menghentikannya. Adik, jangan marah. Jangan marah. Jangan seperti dia. Kenapa kamu harus seperti babai geblek? Tenangkan amarahmu. Dia sangat geblek sampai mencari kematian. Hanya membuang-buang energi hanya untuk melihatnya. Tuan Chen dan dua orang lainnya juga buru-buru pergi untuk membujuk Sumu. Tuan Su menunjukkan kepada mereka bagaimana Sumu membunuh tetua tertinggi Sekte Wuwang, dan mereka tahu bahwa Sumu benar-benar mampu melakukan ini. Setelah melihat ini, wajah penatua tertinggi ke-17 yang arogan menjadi curiga. Apakah ini hanya aktingnya atau apakah dia benar-benar memiliki kemampuan ini? Cheng Qingjue juga terkejut dan bingung, tetapi dia tidak dapat membayangkan kemungkinan Su dan yang lainnya bertindak seperti ini. Tuan Su, bisakah dia benar-benar membunuh alam Dharma, langit, gajah, dan bumi? Cheng Lao, apakah aku masih akan berbohong padamu? Tuan Su menoleh dan meliriknya, matanya tertuju pada penatua tertinggi ke-17. Kenapa kamu tidak meminta maaf pada adikku? Apakah kamu benar-benar ingin mati? Minta maaf, cepat. Tuan Chen dan yang lainnya juga berteriak, bahkan Tuan Tian dan Tuan Tang telah bergabung dalam perang salib, jangan tunda mereka untuk mendapatkan hal-hal baik. Penatua tertinggi ke-17 memiliki ekspresi yang rumit di wajahnya dan menundukkan kepalanya tidak tahu apa yang dia pikirkan, tetapi dia tidak akan pernah meminta maaf kepada juniornya untuk ini, jika tidak, di manakah keagungan dan martabatnya. Saya benar-benar tidak bisa menitikkan air mata sampai saya melihat peti mati itu. Ketika Sulao dan dua lainnya memikirkan harta karun yang begitu dekat di depan mereka, kemarahan perlahan-lahan muncul di wajah mereka. Jika Anda tidak menghajar anak tua ini, Anda tidak akan bisa menyenangkan Sumu, dan Anda tidak akan bisa membantu mereka membuka formasi. Melihat Tuan Su dan 4 orang lainnya menatapnya dengan tajam, penatua tertinggi ke-17 sedikit panik. Dia bisa memamerkan kekuatannya dan bertindak sewenang-wenang di depan alam Lingsu, tetapi ini adalah 4 Dharma, langit, bumi dan bumi. Alam, dan bersama-sama mereka bisa memberinya bunuh. Cheng Lao, apakah kamu ingin ikut campur dalam masalah ini? Mendengarkan kata-kata dingin Tuan Su, Cheng Qing merasa sangat bingung. Bisakah dia membantu keluarganya sendiri? Jika dia bisa membantu, saya khawatir dia tidak akan mendapat bagian sebesar itu. Penatua tertinggi ke-17, minta maaf saja padanya. Buat dia meminta maaf. Mustahil. Melihat bujukan Cheng Qingjue tidak membuahkan hasil, Su dan yang lainnya tidak lagi ragu-ragu, mengangkat tangan dan berteriak, di mana anggota Sekte Lingqiao? Di mana orang-orang Nangong? Di mana orang-orang Murong? Di mana anggota Sekte Tianluo? Tuan Chen dan yang lainnya mengangkat tangan mereka dan berteriak, memanggil semua orang kuat yang memiliki kekuatan mereka sendiri. Suas-huas-hua. Satu demi satu, hukum langit dan bumi datang, membentuk penindasan yang menghancurkan yang membuat orang terengah-engah. Cheng Lao, jangan salahkan kami karena mengabaikan perasaan masa lalu kami. Kami juga menyelamatkannya. Setelah berbicara, Tuan Su memandang penatua tertinggi ke-17 dengan wajah cemberut. Segera minta maaf padanya. Kalau tidak, kami akan berperang dengan Sekte Qintianmu sekarang. Mendengarkan kata-kata pembunuh Tuan Su, penatua tertinggi ke-17 sangat ketakutan hingga kulit kepalanya mati rasa saat dia melihat lebih dari 20 alam Dharma, langit dan bumi. Jika dia tidak meminta maaf, aku khawatir dia akan mati di sini. Dia menoleh untuk melihat ke arah Master Alkemis Transcendental Qingjue dan yang lainnya untuk meminta bantuan, tetapi melihat bahwa mereka semua memiliki wajah cemberut, jelas tidak ingin peduli dengan masalah ini. Penatua tertinggi ke-17, demi sekte dan dirimu sendiri, mohon maaf secepatnya. Cheng Qingjue mengirim pesan yang mengatakan, jika Anda tidak meminta maaf, tidak akan ada yang naik ke panggung. Jika kita benar-benar harus mengambil tindakan, apakah mereka akan membantu atau tidak? Jika Anda tidak membantu, mereka akan melihat Anda mati. Jika Anda membantu, mereka semua akan mati.
Penatua tertinggi ke-17 mulai putus asa. Sekarang dia sedang menunggangi seekor harimau dan tidak bisa turun, dan dia tidak dapat melakukannya tanpa meminta maaf. Melihat kembali ke arah Sumu, ada perasaan campur aduk dalam kebenciannya. Siapa sangka bahwa orang kecil di alam kehampaan spiritual bisa memiliki daya tarik yang begitu besar. Saudara Gu Hao, maafkan aku. Ketika nama Sumu ditanya, dia mengertakkan gigi dan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Semua orang di sekitar mereka tergerak ketika melihat pemandangan ini, terutama penatua tertinggi ke-13 dari Sekte Chaotian dan Zuoning, yang ketakutan hingga mundur jauh. Penatua tertinggi dari Sekte Qintian, Fatianxiang Dijing dengan dipaksa menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Adegan ini berdampak besar pada mereka. Untungnya, mereka tidak melakukan ini pada Gu Hao, jika tidak, mereka pasti akan mengalami nasib yang sama. Tidak, Zuoning tidak berani berpikir begitu. Dia hanya tahu bahwa jika itu dia mungkin punya cara untuk Mahtei. Penatua tertinggi Dexuan memandang Sumu dengan ekspresi yang sulit. Bahkan jika dia membunuhnya, dia tidak percaya bahwa seorang pemuda yang ingin berteman dengannya memiliki energi yang begitu besar. Siapa dia? Apakah dia benar-benar pria berkeluarga? Tuan Su dan yang lainnya menoleh untuk melihat Sumu, apakah sekarang baik-baik saja? Dia ingin membunuhku, minta maaf saja. Sumu berkata dengan dingin, lalu mengayunkan pedangnya untuk membunuh. Kalau begitu, kalau aku membunuhnya, yang harus aku lakukan hanyalah meminta maaf. Teman kecil Gu Hao, tenanglah. Tuan Su menghentikannya lagi, mengapa kamu menyia-nyiakan kekuatanmu yang berharga untuknya? Biarkan kami yang menangani masalah ini. Sekarang dia merasa takut pada Sumu lagi, dan tidak ada yang lain. Ini karena dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh Fatianxiang dan Dijing lagi. Jangan khawatir, saya pasti bisa menyelesaikannya. Setelah menghibur Sumu, Tuan Su memandang penatua tertinggi ke-17 dengan ekspresi galak di wajahnya, mengatakan bahwa dia tidak dapat membuang waktu lagi. Penatua tertinggi ke-17, apakah ini ketulusanmu? Berlututlah dan bersujud untuk meminta maaf. Apa katamu? Penatua tertinggi ke-17 menatap Tuan Su dengan marah. Dia sudah meminta maaf, dan dia masih ingin bersujud untuk meminta maaf. Membunuh hanya bisa dilakukan dengan anggukan kepala, tapi seorang sarjana bisa dibunuh tanpa harus dipermalukan. Lakukan. Tuan Su melambaikan tangannya dan berteriak dengan dingin, harta dalam formasi itu cukup untuk membeli nyawa seseorang di alam langit dan bumi. Penatua tertinggi ke-17, dengarkan dia. Bersujud dan minta maaf. Melihat beberapa kekuatan besar ingin mengambil tindakan bersama, Cheng Qingjue dan yang lainnya ketakutan dan buru-buru menasihati penatua tertinggi ke-17 bahwa tidak ada keagungan atau martabat yang lebih penting dari kehidupan. Jika kamu Mahtei, tidak akan ada yang tersisa. Penatua tertinggi ke-17, kamu pergi jauh-jauh ke tanah para dewa kuno dan akhirnya meningkatkan umurmu lebih dari 100 tahun. Bukankah itu hanya untuk Mahtei? Penatua tertinggi ke-17 masih ragu-ragu dan berjuang, tetapi setelah mendengar kata-kata ini, pertahanan psikologisnya benar-benar runtuh. Ya, jika dia Mahtei di sini, apa gunanya dia memasuki tanah para dewa kuno? Apa pentingnya peningkatan umur panjang? Kerja keras seumur hidup akan sia-sia. Dalam keheningan, penatua tertinggi ke-17 menanggung penghinaan, berlutut dan bersujud kepada Sumu dengan kesedihan di hatinya. Saya salah. Mohon maafkan saya. Kata-kata sederhana dan kota sederhana, tetapi seluruh tempat menjadi sunyi. Orang yang berkuasa di alam hukum, langit, gajah dan bumi sebenarnya terpaksa bersujud dan meminta maaf kepada alam lingsu. Sungguh eksplosif dan langka. Hati setiap orang disambar petir, dan pikiran mereka berdengung. Bang, bang. Penatua tertinggi ke-17 bersujud satu per satu. Tidak ada perbedaan antara satu koutao dan dua koutao. Sumu tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan dia tidak berani mengangkat kepalanya. Dengan bantuan beberapa kekuatan dahsyat dan bantuan dari begitu banyak alam dharma, surga, gajah, dan bumi, jika Sumu tidak puas, dia dapat dibunuh kapan saja. Melihat dia telah bersujud lebih dari 20 kali, Su tidak tahan. Dia menoleh ke Sumu dan bertanya, apakah sekarang baik-baik saja? Teman kecil Gu Hao, tidak banyak waktu tersisa, bisakah kita pergi?
Sumu mengangguk sedikit dan pergi bersama Tuan Su dan yang lainnya. Ada banyak hal dalam formasi Tiandao yang membuatnya tertarik, jadi tentu saja dia tidak bisa membuang waktu lagi untuk orang tua ini. Ditemani oleh 6 orang, Tuan Su dan yang lainnya, wajah Cheng Qingjue terlihat rumit dan bergerak sedikit, namun pada akhirnya dia tidak memilih untuk mengikutinya. Ini menjadi keributan besar, dan jika dia mengikutinya, dia akan dimarahi sampai habis. Kenapa kamu harus melakukan ini? Dia merasa sangat menyesal saat ini. Jika dia memblokirnya sedikit sebelumnya, keadaan tidak akan menjadi seperti ini, dan dia bisa mengambil bagiannya. Ketika dia memikirkan tentang betapa banyak hal baik yang ada di bawah formasi Tiandao, dia merasa patah hati hingga berdarah. Itu adalah harta karun yang belum pernah digali. Binatang kecil. Penatua tertinggi ke-17 berdiri, wajahnya menjadi hitam, dan dia melihat ke arah yang ditinggalkan Sumu dengan kebencian di matanya. Dia pasti akan membalas dendam atas rasa malu hari ini. Penatua tertinggi ke-17, apakah kamu masih ingin membalas dendam dan kembali? Mendengar kata-kata Cheng Qingjue, Penatua tertinggi ke-17 menatapnya dengan dingin, apalagi. Sulit untuk menelan bau mulut ini. Mungkinkah kamu benar-benar ingin Mahtei? Apakah kamu lupa apa yang mereka katakan? Dia benar-benar mampu membunuhmu. Cheng Qingjue menghela nafas, jika dia masih ingin Mahtei, maka dia benar-benar tidak punya pilihan. Ekspresi tetua tertinggi ke-17 membeku, berpikir bahwa Tuan Su dan yang lainnya sangat takut pada Sumu bukan hanya karena dia dapat membantu mereka, tetapi karena dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh orang di alam surga dan bumi. Melihat sosok Sumu yang mundur, Penatua tertinggi ke-13 dari Sekte Chaotian dan Zuo Ningren melunak, menyeka keringat dingin. Mereka diam-diam beruntung telah menyelamatkan hidup mereka. Siapa anak ini? Menakutkan sekali. Saya khawatir dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh sihir, fenomena langit, dan alam bumi. Zuo Ning menyeka keringat dingin dengan panik, gemetar, dan menoleh untuk melihat Penatua tertinggi ke-13. Untungnya, Anda baru saja membantu, jika tidak, akhirnya pasti akan jauh lebih buruk daripada Penatua tertinggi ke-17 dari Sekte Qintian. Penatua tertinggi ke-13 membelai dadanya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa Zuo Ning benar. Jika dia telah menargetkan Gu Hao sebelumnya, Gu Hao pasti akan menemukan cara untuk membunuhnya jika Tuan Su dan yang lainnya tidak datang. Anak ini jauh lebih menakutkan dari Sumu. Sumu hanya membunuh sebagian dari jiwanya yang tersisa, tetapi Gu Hao ini dapat langsung membunuh alam surgawi, yang lebih menakutkan daripada Sumu. Zuo Ning sangat setuju. Dia lebih suka menyinggung anak laki-laki Sumu itu daripada Gu Hao. Adik perempuan Ji, apa yang terjadi dengannya? Ma Xinlan benar-benar terkejut. Dia melirik ke arah Qian Wei Chang, yang kakinya lemah karena ketakutan, dan menatap Ji Xiyun dengan mata ternganga. Gu Hao memang mampu membunuh sihir, langit dan bumi. Ji Xiyun berjuang untuk berbicara, tapi dia hanya bisa berkata banyak. Badan halus Ma Xinlan bergetar. Dia tidak pernah mengira bahwa orang-orang yang bepergian bersamanya akan begitu menakutkan dan luar biasa. Master Alkemis Transcendental Qingjue. Ji Xiyun melirik Qian Wei Chang dari sudut matanya dan tiba-tiba memikirkan sesuatu, berbalik dan mengepalkan tinjunya ke arah Master Alkemis Transcendental Qingjue. Cheng Qingjue memandangnya, alisnya perlahan berkerut, tetapi jangan mencoba menipunya lagi, hati kecilnya tidak tahan sekarang. Ada apa? Murid merasa bahwa apa yang terjadi barusan adalah karena Penatua tertinggi ke-17 bergabung dengan kakak senior Qian untuk memfitnah Gu Hao. Hanya dirinya sendiri yang harus disalahkan. Silakan menilai. Cheng Qingjue tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, dia mengingat apa yang terjadi, dan wajahnya menjadi pucat. Bahkan jika Gu Hao menipu Qian Wei Chang, akankah Penatua tertinggi ke-17 secara pribadi membunuh Gu Hao? Semua yang dikatakan Ji Xiyun dan yang lainnya menjadi kenyataan, jadi apakah transaksi antara Gu Hao dan Qian Wei Chang benar-benar salah seperti yang mereka katakan? Memikirkan fakta bahwa dia berhasil membeli harta karun Ma Xinlan, dia punya alasan untuk percaya bahwa Penatua tertinggi ke-17 lah yang dengan sengaja menciptakan kasus yang tidak adil dan membalas. Murid Ma, apakah Gu Hao yang memberitahumu bahwa ada misteri lain pada harta karun itu dan memintamu untuk tidak menjualnya kepada tetua tertinggi ke-17? Ya, Ma Xinlan menjawab dengan tegas.
Dia tidak bisa melakukan apapun sebelumnya, tapi sekarang dia harus melakukan sesuatu. Cheng Qingjue tertawa dengan marah, dan menoleh untuk melihat ke arah penatua tertinggi ke-17, yang selalu terlihat sangat jelek. Kamu sangat picik, kamu benar-benar menyebabkannya sendiri. Kamu menipu murid-muridmu dan dengan sengaja membalas dendam pada juniormu. Bagaimana kamu melakukan ini? Berbagai perilaku penatua tertinggi ke-17 telah membuatnya merasa jijai. Penatua tertinggi ke-17 memiliki wajah pucat dan berhenti membuat alasan. Uang adalah gudang. Cheng Qing merasa kedinginan dan mabuk, bersiap membuang uang itu sebagai gudang. Penatua tertinggi ke-17 telah dihukum, dan komplotannya Qian Weichang tidak bisa membiarkannya lolos. Muridnya ada di sini. Badan Qian Weichang gemetar hebat, dan dia sepertinya tidak percaya diri sama sekali saat ini. Kamu memfitnah orang lain dan menyebabkan kerugian besar pada sekte tersebut. Kamu tidak dapat menjelaskan kepada sekte tersebut kecuali kamu dihukum berat. Anda dengan ini dijatuhi hukuman 100 tahun penjara, dan Anda akan dikembalikan ke klan untuk dieksekusi. Kata-kata Cheng Qingjue seperti sambaran petir ke Qian Weichang, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Di penjara selama 100 tahun berarti dia tidak akan bisa berlatih selama 100 tahun, dan itu juga akan menyebabkan kultivasinya mengalami kemunduran. Ini lebih dari 100 tahun tertinggal dari yang lain. Setelah 100 tahun, mereka yang lebih rendah darinya akan bisa buang air besar di kepalanya. Dia tidak bisa tidak memiliki ide untuk melarikan diri, tetapi dia mengambil inisiatif untuk membunuhnya pada saat berikutnya. Begitu hukuman itu berlaku, selama dia berani melarikan diri, dia akan diburu oleh sekte sampai badan dan jiwanya hancur. Hanya karena satu pemikiran, dia jatuh dari si jenius yang sombong ke altar. Melihat Qian Weichang yang putus asa, Ji Xiyun dan 6 orang lainnya tidak bisa menahan perasaan gembira di hati mereka. Melihat ke kejauhan, mau tak mau kekhawatiran muncul di mata mereka. Bisakah beberapa bongkahan besi itu benar-benar menghancurkan formasi? Selama mereka memikirkan bongkahan besi yang Sumu susah payah perbaiki, mereka pasti khawatir. Bisakah sesuatu yang sekilas menjijaikan benar-benar begitu kuat? Sekelompok orang terbang ke tengah reruntuhan dan melihat formasi utuh. Sumu memandang Tian Tua dan Tang Tua tanpa berkata-kata. Apa yang sudah kamu lakukan selama ini? Apakah berbeda dengan saat dia pergi? Tian Tua dan Tang Tua menundukkan kepala karena frustrasi, terkulai dan ternganga, dan sangat malu hingga sepatu mereka hampir pecah. Sumu menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Dia pikir dia bisa menghemat tenaga, tapi pada akhirnya dia harus memulai dari awal lagi. Sudah kubilang sebelumnya bahwa aku masih menginginkan 40% isinya. Ekspresi Sulao dan 4 orang lainnya menjadi gelap, tetapi mereka hanya bisa menahan diri dan mengakuinya. 4% berarti 40%, yang lebih baik daripada mereka bekerja di sini untuk waktu yang lama dan bahkan tidak mendapat 1 sen pun. Artinya, 7 orang kini dibagi bersama, ke-6-nya berbagi total 60%, dan masing-masing hanya mendapat 10%. Tuan Tian dan Tuan Tang telah bekerja keras begitu lama. Bahkan jika mereka belum membuka formasi, mereka tidak bisa membiarkan mereka kembali dengan tangan kosong. Sumu melihat sekeliling dan melihat bahwa formasi serangan yang dibuat oleh Tuan Tian dan Tuan Tang masih dapat digunakan. Dia mengangguk sedikit, karena dia dapat menghemat energi. Dia mengeluarkan beberapa potong besi yang telah dia sempurnakan sebelumnya, menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalamnya, dan menghantamkannya ke perisai formasi. Berdengung, riak menyebar di perisai, dan beberapa bongkahan besi dilas di atasnya. Di sini, dan di sana, apakah Anda melihat dengan jelas? Sumu menunjuk ke beberapa arah pada perisai formasi dan memandang Tuan Tian dan Tuan Tang. Keduanya mengangguk dan menatapnya ragu. Lalu apa? Apa yang Anda ingin mereka lakukan? Kamu mengontrol formasi dan menyerang tempat-tempat itu. Setelah mengatakan itu, Sumu mengeluarkan formula ajaib di tangannya, dan kekuatan spiritual meleduk dari ujung jarinya, mengalir ke beberapa bongkahan besi, menyebabkan riak muncul di perisai formasi lagi. Setelah melihat ini, Penatua Tian dan Penatua Tang tidak lagi ragu-ragu. Mereka masing-masing berdiri dalam formasi serangan dan menyerang dengan gile-gilean sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh Sumu. Boom, boom, boom. Saat mereka membombardir, beberapa potongan besi yang dilas ke pelindung formasi bersinar dengan lingkaran cahaya putih susu.
Riak tersebut tidak lagi menyebar keluar, tetapi terus bergerak kembali ke arah tonjolan besi tersebut, seolah-olah tonjolan besi tersebut dengan panik menyerap perisai formasi. Energi menyala, berdengung. Saat lingkaran cahaya bongkahan besi menyebar, perisai formasi melemah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan isi di dalamnya menjadi semakin jelas, dan Anda bahkan dapat melihat di mana kaki formasi berada. Melihat ini, Su dan yang lainnya sangat bersemangat, dan mata Tuan Tian dan Tuan Tang juga bersinar. Ini benar-benar berhasil. Formasinya akan segera dibuka. Benar-benar abdi dewa. Keenam orang itu tidak bisa tidak melihat ke arah Sumu. Mereka mencoba segala macam metode untuk menyelesaikan masalah yang begitu sulit, tetapi semuanya sia-sia. Sungguh menakjubkan. Ternyata yang dia sempurnakan sebelumnya hanyalah untuk membuka formasi. Kenapa dia tidak memberitahu kita sejak awal? Su Lao dan 4 orang lainnya saling memandang dan tersenyum pahit. Apakah mereka akan percaya jika saya memberitahu mereka? Dia juga terlalu percaya diri dan yakin kami akan kembali padanya. Dia juga sangat pintar. Dia seharusnya menemukan banyak hal baik selama periode ini. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa Sumu tidak hanya percaya diri, tetapi juga sangat pintar. Mengetahui bahwa mereka tidak akan mempercayai kata-katanya, mereka menggunakan waktu ini untuk pergi mencari sesuatu, mengetahui bahwa mereka akan kembali untuk meminta bantuannya. Kita semua telah dimanipulasi oleh seorang pemuda. Keempat orang itu tersenyum pahit, tapi untungnya mereka bisa mendapatkan harta karun itu di dalamnya. Sumu melihat ke beberapa gundukan besi di mana lingkaran cahaya mulai menyilaukan, dan ada kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Batu Tiandao hampir siap. Masuk. Sambil mengeluarkan kekuatan spiritual, dia mengerahkan kekuatan untuk memaksa simpul besi ke dalam perisai formasi, dan secara bertahap memasukkannya ke tengah. Ketika Su Lao dan 4 orang lainnya melihat ini, mereka menjadi bersemangat. Melihat formasi semakin tipis, dengan bongkahan besi memasuki 2/3-nya, Sumu membuat gerakan tiba-tiba dan mengenai perisai formasi. Berdengung. Mereka berempat, Tuan Su, terkejut ketika melihat ini, dan saat berikutnya mereka melihat Sumu memasuki formasi secara langsung seolah-olah melewati tirai air, mereka kembali terkejut. Bisakah kamu masuk seperti ini? Cepat, cepat masuk. Mereka berempat tidak mau ketinggalan dan bergegas menuju formasi. Setelah melihat ini, Tuan Tian dan Tuan Tang berhenti menyerang tanpa ragu-ragu dan bergegas menuju formasi. Bang bang bang. Mereka berenam tidak terburu-buru masuk ke dalam formasi seperti Sumu, melainkan saling bertabrakan dan hampir terluka parah. Apa yang terjadi? Kenapa kita tidak bisa masuk? Bagaimana dia bisa masuk? Keenam orang itu mengusap hidung atau wajah mereka yang akan roboh, dan memandang Sumu dalam formasi dengan sangat bingung. Teman kecil Gu Hao, cepat buka formasi dan biarkan kami masuk. Melihat Sumu mulai mengobrak-abrik ke dalam, keenam orang itu buru-buru mengetuk perisai formasi dan berteriak. Sumu tidak menanggapi, tetapi terus mengobrak-abrik isi hati dengan penuh semangat. Ada lebih banyak harta karun di sini daripada di istana bawah tanah, dan Anda tidak perlu mencari terlalu keras. Harta karun itu bahkan setengah tingkat atau bahkan 1 tingkat lebih tinggi diri. Harta karun pertama yang saya dapatkan secara alami adalah Taixuan Cauldron. Di seluruh Tianjiang, tidak diketahui apakah jumlah Taixuan Cauldron dapat diukur dengan 1 telapak tangan. Setelah memegangnya di tangannya dan mengamatinya sebentar, Sumu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Benda itu bagus, tapi agak tidak lengkap, dan efektivitasnya telah berkurang drastis seiring waktu. Tapi untungnya bisa diperbaiki. Dia berpindah tangan dan menerimanya di ring penyimpanan, lalu melanjutkan mencarinya. Melihat Sumu tidak menanggapi, Su Lao dan 6 orang lainnya terus mencari-cari di dalam, dan mereka semua menjadi cemas. Gu Hao, tidakkah kamu pikir kamu bisa mengambil semuanya sendiri? Perjanjiannya adalah kamu hanya akan mendapat 40%, tapi kamu mengingkari janjimu. Masuk saja sendiri dan biarkan mereka menonton dari luar. Ini bukan tentang mencoba memonopolinya. Ayo cepat masuk. Gu Hao, kamu kutu kupret. Su Lao Liu dan yang lainnya menjadi semakin marah, mengaum begitu keras hingga paru-paru mereka hampir meleduk. Tian Tua, Tuan Tang, Anda terus menyerang formasi. Biarkan kami masuk dulu.
Mereka berempat, Su, dengan cepat mengira bahwa Tian dan Tang tidak melanjutkan penyerangan, dan segera mendesak mereka untuk kembali dan terus mengendalikan serangan formasi. Tuan Tian dan Tuan Tang langsung ragu-ragu. Mereka bertanya-tanya apakah Tuan Su dan 4 orang lainnya akan seperti Su Mu dan menghalangi mereka. Tuan Tian dan Tang, jangan khawatir, kami tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kami pasti akan membagi semuanya secara merata. Bagaimana mungkin mereka berempat, Tuan Su, tidak melihat apa yang mereka pikirkan, dan dengan cepat berjanji untuk tidak membuang waktu lagi saat ini. Setelah menerima jaminan mereka, Tuan Tian dan Tuan Tang ragu-ragu sejenak sebelum kembali ke formasi dan menyerang dari arah sebelumnya. Boom, boom, boom. Pengeboman dimulai, dan mereka berempat, Su dan Lao, menghantam perisai formasi lagi. Bang bang bang. Kali ini mereka mendapat pukulan lagi. Tidak hanya mereka gagal masuk, tetapi wajah mereka juga terkena rasa sakit. Sial, apa yang terjadi? Kenapa dia bisa masuk? Trik macam apa yang dimainkan anak itu? Su Lao dan 4 orang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi itu pasti tipuan Su Mu. Kalau tidak, kenapa mereka tidak bisa masuk? Gu Hao, kemarilah. Biarkan kami masuk secepatnya, atau aku tidak akan bisa membiarkanmu. Su Laozi sangat populer sehingga mereka menjadi gile. Jika mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan digebleki, paru-paru mereka akan hancur. Mengapa kamu begitu cemas? Su Mu mengambil sekantong pasir umur panjang dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Dia berbalik dan berkata dengan tenang kepada mereka berempat, Tuan Su. Saya akan mengumpulkan 40% terlebih dahulu, dan sisanya akan menjadi milik Anda secara alami. Setelah mendengar kata-katanya, mereka berempat, Su dan Lao, menjadi sedikit tenang, tetapi ekspresi mereka semua jelek. Biarkan kami masuk dulu. Kami jelas bukan orang yang mengingkari janji kami. Jangan banyak bicara, biarkan mereka masuk dulu. Jika Anda tidak mempercayai mereka, bisakah mereka mempercayai Anda? Kenapa kamu begitu cemas? Segalanya tidak bisa lepas. Apa menurutmu aku ini monopoli? Su Mu mengatakan ini dan mengabaikannya dan terus mengobrak-abriknya. Seperti apa rupanya? Wajah Tuan Su dan 4 orang lainnya pucat pasi. Mereka tidak terburu-buru, mereka hampir mati karenanya. Namun mereka tidak berani berkata apa-apa lagi, karena takut membuat Su Mu marah dan menelan isinya. Jika mereka tidak bisa masuk, mereka hanya bisa dimanipulasi. Satu-satunya penghiburan psikologis mereka adalah bahwa Su Mu tampaknya tidak memonopolinya. Jika tidak, dia akan mengumpulkan semua barang dan harus memilihnya satu persatu. Namun hal ini tidak banyak mengurangi rasa cemas mereka. Awalnya, jika mereka membaginya secara merata, masing-masing hanya akan mendapat 10%. Jika semua yang bagus dipilih, itu akan sia-sia. Melihat Su Mu mengobrak-abriknya, melihatnya terkadang berpikir, terkadang menjadi bersemangat, dan terkadang merasa jijai, Su Laoliu merasa seperti seekor kucing sedang mencakarnya, sangat tidak nyaman. Kapan kamu ingin pergi? 2/4 jam berlalu, dan Tuan Su tidak tahan lagi. Saat Anda selesai memilih, tidak akan ada banyak hal baik yang tersisa, dan dunia rahasia akan ditutup bahkan tidak akan bisa menangkapnya. Su Mu menegakkan badan, melemparkan beberapa botol ramuan ke dalam ring penyimpanan, bertepuk tangan dan memandang Su Lao dan yang lainnya. Oke, masuk dan pilih. Setelah mengatakan itu, dia memberikan kekuatan pada beberapa potongan bongkahan besi, dan bongkahan besi tersebut sepenuhnya melewati perisai formasi. Su Lao dan yang lainnya memberi Su Mu dengan marah dan tidak punya pilihan selain bergegas masuk dan membagi harta yang tersisa. Su Mu menyedot beberapa bongkahan besi ke tangannya dan tidak bisa meletakkannya, memainkannya. Sekarang bongkahan itu tidak bisa lagi disebut bongkahan besi, tetapi batu tiandao yang sangat langka. Jika kita bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan dari surga, kita mungkin bisa membangun kuali surgawi. Kuali tiandao adalah keberadaan yang lebih kuat dan langka daripada kuali taixuan. Jika dibuat dengan tiandao, Anda akan tahu betapa kuatnya itu. Tapi siapa yang bisa menggunakan jalan surga untuk membangun kuali alkimia? Meraih kekuatan jalan surga saja tidak bisa dilakukan oleh orang-orang di bawah Tianzun. Tapi Su Mu baru saja memikirkannya. Dengan beberapa batu tiandao ini, dia masih jauh dari membangun kuali tiandao. Mampu memperbaiki kuali taixuan sudah cukup untuk meningkatkan keterampilan alkimianya.
Saat membagi harta karun, Tuan Chen menoleh untuk melihat punggung Sumu, matanya berkedip-kedip, dan sebuah ide muncul tak terkendali. Tidak peduli bagaimana mereka membaginya, mereka hanya bisa mendapatkan 10%, jadi mereka harus memilih sisanya. Bahkan jika 60% item dijumlahkan, saya khawatir itu tidak akan sebaik 40% yang dimiliki Sumu. Dia punya hati nurani dan tahu untuk meninggalkan ramuan keabadian untuk kita. Hati nurani macam apa itu? Tidak ada gunanya bahkan jika dia mengambil alam kekosongan spiritual. Ada banyak ramuan keabadian, yang merupakan satu-satunya penghiburan. Namun, mereka tidak berterima kasih kepada Sumu dan hanya berpikir bahwa mereka tidak akan menggunakannya sehingga mereka menyimpannya. Bagaimanapun, transaksi telah selesai. Kepada siapa Anda akan menjual ramuan keabadian ini? Cepat minum semua pil yang perlu kamu minum. 60% harta karun dibagikan dengan cepat. Untuk mencegah alam rahasia langsung keluar dari tanah para dewa kuno setelah ditutup, semua yang bisa dimakan akan dimakan menjadi tidak berguna. Tuan Su, ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi saya akan pergi dulu. Murid-muridku masih memiliki sisa barang bagus. Aku akan pergi dan menukarnya dulu. Tuan Chen dan Tuan Su saling mengatakan sesuatu, lalu berbalik dan pergi. Tuan Su tidak terlalu memikirkannya, dia hanya diam di tempatnya dan meminum ramuannya. Dia hanya ingin menghabiskan ramuan yang bisa dia makan dengan cepat tanpa takut bertahan. Desir. Sumu awalnya ingin bertemu dengan Ji Siyun dan yang lainnya, tapi begitu dia sampai di sana, dua sosok menghentikannya di depannya. Tuan Chen. Dia melirik mereka berdua dan matanya tertuju pada Tuan Chen. Adik, kamu tidak bisa menggunakan begitu banyak harta sendirian, bagaimana kalau menukarkannya untuk kami? Tuan Chen berkata sambil tersenyum, tapi senyumannya terlihat seperti dia memiliki niat jahat. Oke, selama kamu membayar harga awal. Sumu tidak menolak dan mengambil harta karun. Selama pembakar dupa ini menyala, tidak hanya membantu budidaya, tetapi juga melipat gandakan umurmu. 1 hari menciumnya bisa memperpanjang umurmu 2 hari. Bertahun-tahun, mata Tuan Chen dan Tuan Chen berbinar ketika mereka melihat ke arah pembakar dupa. Jika digunakan dengan baik, ini tidak hanya dapat memperpanjang hidup Anda hingga 200 tahun, tetapi juga membantu dalam kultivasi. Objek yang dilindungi oleh formasi Dao Surgawi jauh lebih kuat daripada yang ada di istana bawah tanah. Pilih saja satu dan itu akan melampaui harta karun teratas yang digali di istana bawah tanah. Ajukan penawaran. Sumu berkata dengan tenang. Penawaran. Tuan Chen dan Tuan Chen saling memandang dengan cibiran di bibir mereka. Apakah menurut Anda mereka datang ke sini untuk berdagang dengan Anda? Apakah menurut Anda mereka begitu mudah diajak bicara? Saudara Guhao, kamu telah mengambil begitu banyak barang bagus, jadi tidak ada kerugian bagimu jika kamu memberikannya kepada kami, bukan? Tanpa kami, kamu tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak hal baik. Kamu juga perlu memahami kebenarannya. Kami tidak memintanya darimu, tapi kami menyimpannya untukmu. Kapanpun kamu menginginkannya di masa depan, tanyakan saja kepada kami. Dengan cara ini, kami tidak hanya membantu Anda menjaganya, tetapi kami juga bertanggung jawab untuk melindungi Anda. Kapanpun Anda dalam bahaya, kami akan melindungi Anda. Setelah mendengar ini, Sumu mensibir. Dia layak berada di alam Fatian Xiangdi. Dia mengatakan satu demi satu. Saya serahkan kepada Anda untuk menyimpannya, saya khawatir Anda tidak akan melihat kutu kupret apapun saat itu. Aku bahkan bisa membuni alam Dharma, surga, gajah, dan bumi, apakah aku membutuhkanmu untuk melindungiku? Ekspresi Chen dan Lao menjadi dingin. Maksudmu, aku bahkan tidak bersedia membantumu menyimpannya. Kata-kata jahat itu mengungkapkan niat membuni. Ya, tentu saja saya bersedia. Sumu mengangguk, saya hanya menyimpannya untuk Anda. Saya dengan senang hati menyimpan harta Anda. Ekspresi Tuan Chen dan Tuan Chen tiba-tiba menjadi gelap, dengan niat membuni sudah terlihat di mata mereka. Guhao, jangan bersulang untukku dan kamu akan didenda jika tidak makan. Saya tahu Anda memiliki kemampuan untuk membuni alam Dharma, langit, gajah, dan bumi, tetapi bisakah Anda membuni 2 orang sekaligus? Boom, boom, boom. Setelah meminum minuman dingin, langit dan bumi berubah warna, awan gelap bergulung,
tanah seperti laut, ombak bergolak, dan naga bumi mulai berenang-renang. Tetesan air hujan jatuh dan berubah menjadi butiran es di tengah-tengahnya. Saat terus jatuh, butiran es menjadi lebih tajam dan lebih cepat. Hukum langit dan bumi dapat mengendalikan langit dan bumi, dan membunuh manusia dengan kekuatan langit dan bumi. Fenomena bumi dan langit saat ini saja sudah cukup untuk mencabik-cabik Sumu 10.000 kali. Chen dan Lao juga sangat pintar. Pertama-tama mereka menggunakan kekuatan mereka untuk menekan Sumu sehingga dia tidak bisa menggunakan metodenya, lalu membunuhnya secara langsung. Selama Anda membunuh seseorang, apakah Anda takut batasan di ring penyimpanan tidak akan terbuka? Wah, hanya saja kamu terlalu serakah. Cahaya dingin melintas di mata Tuan Chen, dan dengan lambaian tangannya, lebih dari selusin naga bumi menyerang Sumu. Saya tidak tahu siapa yang serakah. Wus! Fa Tianxiang di Jing lainnya mengangkat tangannya dan melambai, dan tetesan air hujan yang turun perlahan di langit langsung mengembun menjadi kerucut es, mengalir deras ke arah Sumu. Hanya dua atribut kekuatan yang cukup untuk membuat Sumu berada dalam situasi putus asa, tanpa kemampuan untuk melakukan pukulan backhand. Tuan Chen dan Tuan Chen masing-masing berdiri dalam posisi dan memandang Sumu dengan percaya diri. Jadi bagaimana jika mereka memiliki sarana untuk membunuh alam fantasi surgawi? Bisakah kamu membunuh keduanya? Kamu masih belum menggunakan cara apapun. Melihat semua serangan datang di depan Sumu, dan tidak ada tanda-tanda menggunakan cara apapun, Tuan Chen dan dua lainnya mensibir dengan percaya diri di sudut mulut mereka tidak mungkin. Sehat, angin datang. Terdengar desahan, dan naga bumi serta pemecah es yang datang ke Sumu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Gemuruh. Kemudian angin tiba-tiba bertiup, dan tornado bergulung satu demi satu, membunuh Tuan Chen dan Tuan Chen dengan kecepatan lebih cepat dari guntur. Melihat tornado apokaliptik mendekat, Chen dan Lao tercekik di tempat. Saat tornado semakin dekat, pelindung spiritual mereka langsung terkoyak, dan daging di wajah mereka akan tergulung. Metodenya sebenarnya sangat ampuh. Melihat tornado itu, Chen dan Lao merasa berdebar-debar. Armor spiritual mereka bahkan tidak dapat menahan angin biasa. Tidak ada keraguan tentang kekuatan tornado. Begitu tornado menghantam Anda, ia akan hancur berkeping-keping. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, sekarang mereka benar-benar mengerti mengapa tetua tertinggi dari Sekte Wuwang dibunuh tanpa perlawanan apapun. Namun, mereka bisa kabur. Begitu badan mereka bergerak, tekanan yang mengerikan menimpa mereka, membuat mereka benar-benar tidak bisa bergerak. Kekuatan macam apa ini? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Chen dan Lao mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri, tetapi ternyata mereka tidak bisa bergerak sama sekali, yang membuat mereka putus asa. Tidak, kami salah. Selamatkan hidup kami. Saudaraku, Tuan, kami salah. Kami bersedia memberikan semua yang kami miliki dan setia kepada Anda mulai sekarang. Melihat tornado semakin dekat, mereka berdua hampir kehabisan akal. Tidak peduli keadaan Fa Tianxiang dan bumi, bukan berarti mereka harus berani, juga tidak berarti mereka tidak takut. Kematian. Jika mereka tidak takut mati, mereka tidak akan menghabiskan hari-hari terakhir mereka mencari peluang di negeri para dewa kuno. Sumu tidak menanggapi, dan keduanya menjadi pucat karena ketakutan. Tepat ketika mereka mengira mereka akan mati, tornado besar tiba-tiba berhenti di depan mereka. Awalnya, saya ingin mendapat penghasilan lebih sedikit, tetapi Anda bersikeras memaksa saya pergi dengan 2 aset lagi dari ranah Fa Tianxiang di, jadi saya harus dengan enggan menerimanya. Sumu terbang ke arah mereka dan berkata dengan tenang, "Kami salah, sungguh salah, tolong selamatkan nyawa kami, Tuan." Chen dan Lao sangat menderita saat ini. Mereka menangis dan kehabisan hidung untuk memohon belas kasihan. Tapi kematianmu sepadan. Biarkan aku menggunakan kekuatan dewa untuk membunuhmu, dan kamu bisa terlahir kembali dalam kehamilan yang baik jika kamu masuk neraka. Kekuatan dewa. Ekspresi Tuan Chen dan Tuan Chen membeku, dan mereka tiba-tiba mengerti. Pantas saja mereka tidak bisa melawan, bagaimana kekuatan Raja Dewa bisa melawan? Apa yang baru saja dia katakan? Bukankah benar dia memiliki lebih dari satu orang kuat? Ketika Chen dan Lao menemukan poin kuncinya, mereka sangat ketakutan. Jika orang biasa dapat dilindungi oleh Raja Dewa yang kuat,
mereka harus berterima kasih kepada langit dan bumi, dan berterima kasih kepada asap dari kuburan leluhur mereka. Ternyata anak ini memiliki lebih dari satu dewa kuat yang melindunginya. Bagaimana mungkin? Itu adalah dewa ilahi, mengapa kamu tidak menangkapnya? Mereka berdua tidak bisa memikirkan bagaimana Sumu melakukannya. Belum lagi Raja Dewa, bahkan sosok seperti Tianzun sudah cukup untuk dilahirkan kembali. Jarang sekali bisa membantu tuan rumah tumbuh dengan jujur, dan dia juga bisa membiarkannya tuan rumah menghabiskan seluruh kekuatannya. Tidak peduli betapa keterlaluannya, itu tidak keterlaluan. Berapa banyak dewa yang ada di badanmu? Tapi betapapun keterlaluannya, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya, dan bertanya pada Sumu dengan kaget. Masih ada 5 lagi. Sumu tentu saja akan memuaskan rasa penasaran orang yang sekarat itu. 5. Apa-apaan? Siapa Taima ini? Putra Kaisar Abadi. Tuan Chen dan Tuan Chen sangat ketakutan hingga mereka langsung mengalami serangan jantung. Jangan terlalu keterlaluan. Seorang Raja Ilahi, meskipun hanya sisa jiwa yang tersisa, sudah cukup untuk menghancurkan Anda sampai mati di alam spiritual. Masih ada 5 lagi, beranikah kamu lebih keterlaluan? Tapi sebentar lagi, akan ada 6 lagi, tapi mereka mungkin bukan Raja Dewa, kata Sumu perlahan. 2 orang Chen dan Lao menatap dan membuka mulut mereka, benar-benar tercengang. Kata-kata harimau dan serigala macam apa yang mereka bicarakan? Bagaimana kamu bisa mengatakannya dengan mudah? Sekarang, kalian berdua bisa berangkat. Sumu menghela nafas dengan santai, dan tornado yang berhenti terus membunuh Chen dan Lao. Tidak, tidak. Selamatkan hidup kami, tidakkah kamu ingin menyelamatkan hidup kami? Melihat tornado kembali terjadi, Tuan Chen dan Tuan Chen gemetar ketakutan. Bukankah itu hanya untuk menyelamatkan mereka ketika mereka berhenti? Bagaimana kamu bisa melakukan ini pada mereka? Kamu binatang kecil, kamu harus mati dengan bahagia. Ah! Melihat Tuan Chen tercabik-cabik oleh tornado, dan bahkan jiwanya pun tidak dapat melarikan diri, Sumu tidak menunjukkan emosi, hanya nostalgia. Jika dia ingin membunuh 2 alam Fatian siang dan bumi pada saat yang sama, dia tidak dapat melakukannya hanya dengan memakan nyawa Vena gelap 1 kali. Tapi Feng Mei sudah lama bersamanya, dan sangat sulit untuk melepaskannya begitu saja. Jeda tadi hanyalah untuk merasakan kembali kekuatan Feng Mei. Dengan lambaian tangannya, dia menggunakan kekuatan terakhir Raja Ilahi untuk menghapus jejak antara langit dan bumi, sehingga cermin Xuan Guang tidak mungkin dapat dilacak kembali, dan Feng Mei secara resmi berakhir. Setelah menyedot cincin penyimpanan kedua orang itu, ekspresi kepuasan muncul di wajah mereka. Belum lagi betapa kayanya kekayaan bersih Fatian Xiang di Jing, dia menyumbang 20% lebih banyak pendapatan dari formasi Tiandao saja, totalnya mencapai 60%. Setelah menyimpan barang-barangnya, dia terus menemui Ji Xiyun dan yang lainnya. Saudaraku, keenam Ji Xiyun masih menunggu Sumu di kota pegunungan, menyaksikan guntur merah menyala di langit. Mereka cemas. Waktu sampai dunia rahasia ditutup semakin pendek bisa bergabung dengan Sumu, dan mereka sangat menantikan untuk membentuk tim dengan Sumu. Berburu harta karun, semua orang sangat gembira sampai mereka melihat Sumu datang. Cheng Qingjue melihat ekspresi kompleks Sumu dan bibirnya bergerak-gerak sejenak, tetapi mau tidak mau mengirimkan pesan suara dan bertanya, teman kecil, apakah formasinya tidak terkunci? Sumu hanya mengangguk. Pembuluh darah angin telah habis. Dia tidak ingin menyia-nyiakan nyawa pembuluh darah gelap lainnya. Tetapi jika Cheng Qingjue berani peduli dengan apa yang dimilikinya, dia tidak punya pilihan selain menghabiskan nyawanya dari pembuluh darah gelap dan bunuh dia jika dia tidak ingin menggunakannya. Cheng Qingjue mengangguk sedikit, tetapi menatapnya dengan ekspresi yang lebih rumit dan tidak melakukan gerakan lain. Penatua tertinggi ke-17 tidak ada di sini, dan penatua tertinggi ke-13 dari Sekte Chaotian dan Zuo Ning juga telah pergi. Mereka sudah lama berharap Sumu akan kembali. Jika mereka terus tinggal di sini, mereka hanya akan merasa malu dan terus melakukannya kehilangan wajah kecil yang mereka miliki. Saudaraku, gunakan kekuatan spiritualmu untuk menyatukan mereka agar tidak terpisah. Sumu tidak keberatan dan berdiri bersama mereka, menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk menghubungkan mereka. Ma Xinlan melihat sosok itu bergerak. Dia juga ingin bergabung dengan Sumu dan yang lainnya. Akan lebih seru berpetualang dan berburu harta karun bersama Sumu.
Tapi setelah memikirkannya, dia menyerah. Tingkat kultivasinya terlalu tinggi, dan dunia rahasia berikutnya mungkin tidak bisa menyatukan dia dan Sumu. Pada saat yang sama, untuk mencegah budidayanya menaikkan ambang batas, Sumu dan 7 lainnya dikirim bersamanya ke dunia rahasia yang penuh dengan hukuman surgawi. Desir. Setelah beberapa saat, beberapa sosok terbang menuju sisi ini. Hah! Tuan Su melirik ke kota pegunungan, tetapi tidak melihat Tuan Chen dan Tuan Chen. Dia mengerutkan kening karena bingung. Mengapa orang tersebut hilang? Mungkinkah terjadi sesuatu di tengah jalan? Kemungkinan ini langsung ditolak. Mereka semua berkuasa di bidang hukum, langit, dan bumi. Apakah dia pergi setelah menyelesaikan transaksi? Itu bahkan lebih mustahil lagi. Dunia rahasia akan segera ditutup. Di mana Tuan Chen? Dia tidak punya pilihan selain pergi ke sana dan bertanya kepada Chen Laozong apakah ada yang melihatnya, tetapi jawaban yang dia dapatkan adalah dia belum kembali. Ini aneh. Kemana lagi Tuan Chen dan Tuan Chen bisa pergi? Tuan Su mengerutkan kening dan memikirkannya. Matanya bergerak dan tertuju pada Sumu. Dia terkejut. Tidak mungkin, tidak mungkin. Setelah beberapa saat, Tuan Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melihat betapa kuatnya Gu Hao, jadi bagaimana mungkin dia masih berusaha membunuh Gu Hao? Kecuali Anda bergabung dengan seseorang. Bergabunglah. Tuan Su segera teringat pada para tetua klan Nangong yang pergi bersama Tuan Chen. Jika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia akan menemukan bahwa mereka berdua pergi dengan tergesa-gesa, dan mereka pasti memiliki motif tersembunyi. Ia kaget dan langsung bertanya kepada klan Nangong tentang keberadaannya. Jawaban yang dia dapatkan adalah dia belum kembali. Tuan Su sedang patah hati, jadi dia hanya mengeluarkan slip panggilan untuk memanggil mereka berdua, tetapi setelah menunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Saat ini, jika tidak ada balasan, yang ada hanya kemungkinan terjadi sesuatu, dunia rahasia akan ditutup, tidak ada yang bisa dilakukan, dan tidak ada kemungkinan terlalu sibuk untuk membalas. Mungkinkah dia benar-benar Mahtei di tangannya? Melihat Sumu lagi, hatinya penuh dengan kesulitan saat ini. Bisakah kedua alam Fatian Siang didibuni bersama? Bagaimana orang bisa mempercayai hal ini? Betapapun ampuhnya metode tersebut, itu hanyalah sebuah metode. Ia hanya dapat memanfaatkan ketidaksiapan seseorang, dan dapat membunuh dua alam Dharma, langit, gajah, dan bumi pada saat yang bersamaan. Apakah masih bisa disebut metode? Teman kecil Gu Hao, Tuan Su tidak dapat mempercayainya apapun yang terjadi. Dia ragu-ragu dan mengirimkan interogasi kepada Sumu, apakah Anda tahu keberadaan Tuan Chen dan Tuan Chen? Tuan Chen. Sumu memandangnya dengan bingung, lalu menggelengkan kepalanya sedikit, saya tidak tahu, saya belum pernah melihat mereka lagi. Baik Tuan Chen maupun Tuan Chen adalah orang-orang dengan latar belakang yang hebat. Bagaimana dia bisa mengakui pembunuhan mereka? Tuan Su memandang Sumu dan melihat bahwa dia sepertinya tidak berbohong. Dia mengerutkan kening. Jika mereka tidak dibunuh oleh Gu Hao, di manakah Tuan Chen dan Tuan Chen? Gemuruh. Di tengah berbagai spekulasinya, guntur bergemuruh dari langit dan bumi berguncang. Pusaran hitam raksasa muncul di udara, semakin besar, mendekati tanah. Kekuatan hisap yang kuat terus mencabik-cabik semua orang sampai mereka tidak mampu melawan dan secara paksa tersedot ke dalam pusaran hitam. Semuanya, hati-hati, jangan sampai terpisah. Cui Haoxuan berteriak dengan keras bahwa di antara tim di alam Xuanzhen, mereka adalah yang paling kuat, tetapi begitu mereka dipisahkan, kekuatan tim akan sangat berkurang. Ketujuh orang tersebut mencurahkan kekuatan spiritualnya dengan gile-gilean, menjaga erat hubungan satu sama lain, dan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan bahwa mereka tidak akan terpisah jika terlibat dalam pusaran tersebut. Di tengah ledukan putaran dan robekan yang kuat, Sumu dan ketujuh orang itu segera menemukan tempat lain, tetapi dimanapun mereka membuka mata penuh kabut, mereka tidak dapat melihat satu sama lain dengan jelas pada jarak lebih dari 3 kaki. Pada saat yang sama, transmisi suara juga sangat terhambat, dan pada dasarnya tidak ada gerakan yang terdengar. Namun hal yang paling fatal adalah kesadaran dan kekuatan spiritual ditekan sepenuhnya dan sama sekali tidak berguna. Hal ini membuat Cui Haoxuan dan yang lainnya panik. Mereka berada di lingkungan yang tidak diketahui, pendengaran dan penglihatan mereka dibatasi, mereka bahkan tidak dapat menggunakan kultivasi mereka, dan hubungan spiritual mereka terputus. Aneh di sini,
jangan tersesat. Cui Haoxuan berteriak, hitung jumlah orangnya. Adik Tang, ada. Adik perempuan Ji. Tidak ada yang menjawab. Adik perempuan Ji. Masih belum ada respon, ekspresi Cui Haoxuan berubah, Ji Xiyun hilang. Saudaraku, saudaraku. Ketika dia menelepon Sumu, tidak ada yang menjawab. Hati Cui Haoxuan tiba-tiba tenggelam ke dasar. Tanpa dua rekan satu tim, dan tanpa Gu Hao, seseorang dengan metode luar biasa, mereka akan berada dalam bahaya yang lebih buruk. Kemana mereka pergi? Kapan mereka berpisah? Pikiran Cui Haoxuan berpacu, dan setelah beberapa saat dia memutuskan untuk tidak terlalu banyak berpikir, dan berbalik untuk mengambil slip giok. Selama dia bisa dihubungi, masih ada cara untuk menentukan lokasi dan bersatu kembali. Setelah menggosok cincin penyimpanan beberapa kali, saya menemukan bahwa tidak ada reaksi sama sekali, dan jantung saya tiba-tiba berdebar kencang. Ups, kali ini benar-benar kacau, tidak ada yang bisa digunakan, bahkan cincin penyimpanan pun tidak bisa dibuka, bahkan senjata pun tidak bisa digunakan untuk pertahanan diri. Mereka semua terbiasa memasukkan senjata ke dalam ring penyimpanan dan mengeluarkannya saat ingin digunakan. Kebiasaan ini secara langsung mengakibatkan mereka bahkan tidak membawa senjata di tangan. Tempat apa ini? Cui Haoxuan mengumpulkan orang-orang yang tersisa ke dalam tumpukan dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Ketika segala cara gagal, yang paling penting adalah mencari tahu di mana tempat ini. Nona Ji, kakak Cui. Di sisi lain, Sumu juga berteriak-teriak, namun tidak ada yang merespon, yang membuat hatinya tenggelam. Tempat jelek macam apa ini? Sumu mengerutkan kening dan melihat sekeliling, tetapi tidak mendapatkan informasi berguna sama sekali. Setelah ragu-ragu sejenak, dia hanya bisa bergerak ragu-ragu ke satu arah. Saat Anda buta, Anda hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Sumu. Kabut membubung, dan suara marah terdengar. Sumu berhenti, dan melihat 3 orang berjalan keluar dari kabut yang bergulung. Menyipitkan matanya sedikit, dia melihat dengan jelas penampakan ketiga orang itu, dan dia sangat terkejut hingga dia mundur di tempat. Su Mo Cheng, Su Yilong, Su Xiangchuan. Mereka bertiga adalah ayah dan saudara angkatnya. Apakah kamu belum mati? Sumu bertanya tanpa sadar, lalu mensibir, ilusi. Su Mo Cheng dan putranya semuanya dibunuh olehnya. Jika mereka masih muncul di hadapannya sekarang, itu hanya ilusi. Ilusi. Su Mo Cheng menatap Sumu seperti orang gile, dengan senyuman sinis di bibirnya, kamu pikir jika kamu membunuh kami tidak akan memiliki kesempatan untuk dibangkitkan. Kamu bisa membangun kembali dantianmu setelah digali, tapi kita tidak bisa dilahirkan kembali. Sumu, kamu harus berterima kasih kepada kami atas pencapaianmu hari ini. Aku benar-benar harus berterima kasih. Sumu berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu aku akan membunuhmu lagi. Begitu kata-kata itu keluar, niat membunuh muncul. Terlepas dari apakah dia ilusi atau nyata, sepasang tangan besi akan menghancurkan semuanya. Sumu, kamu binatang yang tidak tahu berterima kasih. Kamu membunuh kami sekali dan ingin membunuh kami untuk kedua kalinya. Mari kita lihat siapa yang membunuh siapa hari ini. Apakah kamu pikir kamu sudah mendapatkan warisan? Su Mo Cheng, ayah dan anak, meraung dan menyerang Sumu. Mereka semua mengeluarkan senjatanya. Hanya Sumu yang tidak memiliki senjata. Untuk menghindari kecelakaan dengan senjatanya selama teleportasi, dia menerima cincin penyimpanan dalam situasi yang sama dengannya. Hal yang sama, itulah sebabnya tidak ada senjata yang tersedia sekarang. Tapi tidak ada apa-apa tanpa senjata, dan Anda masih bisa meledukkan semuanya dengan kekuatan fisik Anda. Dang dang dang. Sumu menggunakan badan fisiknya untuk melawan Su Mo Cheng dan putranya bolak-balik, tetapi mereka bertiga memiliki senjata, tidak peduli seberapa kuat mereka tidak dapat menghindari bekas luka, dan rasa sakit tidak dapat dihindari. Puff! Mendesis. Sumu berbalik dan mundur beberapa langkah. Melihat luka di lengannya, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Apakah kamu percaya sekarang? Menurutmu dari mana asal teknik rahasia membuka istana kehidupan kembar? Kamu bisa membunuh kami sekali, hanya karena kamu beruntung dan membangunkan warisanmu lebih awal dari kami. Melihat Su Mo Cheng yang sombong dan putranya, Sumu mengerutkan kening. Jika Su Mo Cheng dan putranya benar-benar memiliki warisan yang kuat,
mengapa mereka pergi ke negeri para dewa kuno untuk membunuhnya. Itu pasti ilusi, tapi sangat realistis. Menurutmu ini bukan tanah para dewa kuno, bukan? Tahukah kamu berapa banyak usaha yang kami lakukan untuk membawamu ke sini? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat memulai kembali roda keberuntungan dengan sedikit cara itu? Mendengar ini, ekspresi Sumo berubah. Bisakah dia mengetahui cara memulai kembali roda keberuntungan? Mungkinkah tanah para dewa kuno benar-benar merupakan konspirasi melawannya? Sumo, ini waktunya kamu Mahtei. Sebaiknya aku memberitahumu bahwa Huang Junru juga telah datang, dan kami pasti akan membantumu menjadi sepasang bebek Mandarin yang putus asa. Apa? Junro masuk juga? Sumo terkejut. Kalian berdua sangat suka menyamar. Ternyata dia sedang menyamar. Di mana Junro? Mata Sumo langsung memerah. Huang Junru adalah skala kebalikan terbesarnya. Siapapun yang berani menyentuh skala kebalikannya akan Mahtei tanpa tempat pemakaman. Sampai jumpa saat kamu Mahtei. Sumo Cheng, ayah dan anak, menyerang lagi, dengan gerakan memahteikan. Dang dang dang. Sumo mengayunkan tangan besinya tanpa rasa takut. Dia hanya punya satu ide sekarang, bunuh 3 orang dan temukan Huang Junru. Tetapi sulit bagi 2 tinju untuk mengalahkan 4 tangan, belum lagi Sumo Cheng dan putranya memiliki senjata, dan Sumo bukan tandingannya, tetapi bahkan jika dia dicincang dan memar, dia tidak pernah bergeming sedikit pun. Kata, bertarung, terukir dalam kamus hidupnya. Bagi Huang Junru, dia akan bertarung sampai Mahtei. Dang dang dang. Setelah berjuang keras selama setengah jam, Sumo akhirnya menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik, menemukan kelemahan di badan Su Xiangchuan, dan meninju dadanya. Engah. Bersambung.